في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang dinukil dengan cara mutawatir, yang dibaca saat beribadah. Dan kita juga harus mengerti bahwa Al-Quranul Karim adalah nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan pada kita. Dan kita juga harus merasa bahwa Al-Quranul Karim adalah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya. Quran ini menyebarkan agama di seluruh belahan dunia. Dengan Al-Quran sebagai nikmat yang terbesar, Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari syirik menuju tauhid. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita dalam Al-Quran, apabila kita tidak memenuhi panggilan kalamnya, maka kita bagaikan orang yang sudah mati, yang tidak ada kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. apabila diseru oleh orang yang memberimu kehidupan. Tanpa Al-Quran, maka tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, jika Anda telah memulai dan bertekad untuk menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa taala, Anda harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih Anda. Saya katakan bahwa menghafal Al-Quran telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dalam perjalanan menghafalnya Anda akan menemukan rintangan dan kesulitan. Tapi apa yang akan datang setelah semua kesulitan itu? Keutamaan yang agung. Anda menjadi ahlullah. Anda akan terus naik dalam derajat surga. Ketika Anda mengingat seluruh pahala-pahala ini, Anda akan lupa segala kesulitan. Saya bisa contohkan bahwa seorang dokter atau insinyur, seorang dokter mengetahui bahwa studi kedokteran di kuliah membutuhkan waktu yang lama sekali. Dan dia tahu kesulitan itu, tapi dia memiliki sebuah tujuan, bahwa kelak hidupnya akan sempurna setelah menjadi dokter biiznillah. Demikian juga dengan Al-Quran, merupakan proyek kehidupan Anda yang sangat penting. Ambillah keputusan, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hafalkan Al-Quran yang merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita sebagai muslim. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب. Acara kita Kisah Musafir Al-Quran. Jika Anda ingin berbicara tentang Al-Quran, maka Anda harus mengunjungi negeri Mesir. Di Mesir, sebuah negeri yang dikenal bahwa bacaan Al-Quran ada di Mesir. Siapa yang tidak kenal Menshawi, Kusyari, Abdul Basit, dan Syekh Mustafa Ismail, Rifat? Kita dengar tentang mereka sampai sekarang, dan kita belajar bacaan-bacaan indah dari mereka. Karena itu kita ke Mesir, supaya bisa menjumpai contoh-contoh indah dari para penghafal Al-Quran. Tempat menghafal yang klasik. Kita juga akan belajar dari mereka. Mesir. Siapa di antara kita yang tidak belajar dari Syekh Mesir? Atau menghafal dengan itqan dari seorang alim Mesir? Para penghafal kitab Allah Subhanahu wa taala. Kami bersama Anda dalam acara ini
Dan di Mesir, kita akan menemukan contoh-contoh indah dari para penghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Republik Arab Mesir, kami menemukan sesuatu seperti mujizat, menjelaskan kepada kita betapa Allah memilih dari hambanya orang yang menghafal dan menjaga kitabnya, bagaimanapun kondisi orang tersebut. Buktinya perjumpaan kami dengan saudara Ahmad, seorang hafiz. Dalam acara kisah musafir Al-Quran ini, alhamdulillah kami bisa mengunjungi berbagai belahan dunia. Kami bertemu para penghafal Al-Quran dan pusat hafalan Al-Quran. Di antara mereka, ada yang istimewa, ada yang menghafal dengan banyak qiraat, banyak sekali contoh. Namun, perjumpaan kali ini berbeda dengan perjumpaan sebelumnya. Kali ini saya tidak hanya menyumpai seorang yang istimewa menghafal Al-Quran, tapi salah satu pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghafal Al-Quran. Saya tidak tahu apa yang membuatnya hebat. Apakah dia itu adalah ayahnya, ibunya, saudaranya, atau guru muhafiz Qur'annya? Tidak. Demi Allah, jelas yang menjadikannya seperti sekarang ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ahmad menghafalkan Al-Quran dengan kondisi yang sangat menakjubkan. Padahal semenjak dia dilahirkan, dia adalah seorang autis. Mungkin dia tidak tahu masalah dunia, namun dalam hafalan Al-Quran dia jauh lebih baik dari kita. Syekh Ahmad, apa kabar? Saya selalu bersyukur kepada Allah. Syekh Ahmad, saya mencintai Anda karena Allah. Semoga Allah juga mencintai Anda. Masya Allah, tabaraka rahman. Berapa usia Anda saat menghafal Quran? Saya menghafalnya melewati tangan Syekh Yusuf. Masya Allah. Dia yang membantu Anda menghafal Quran? Ya, dengan keadaan seperti ini. Dengan keadaan seperti ini? Ya, seperti ini. Masya Allah. Anda siap diuji, Syekh Ahmad? Ya, siap diuji. Insya Allah. Dan dengan izin Allah, saya akan membaca dan lanjutkanlah bacaan setelahnya. Saya akan membaca secara acak. Siap? Siap, insya Allah. Dengan izin Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Masya Allah, ini surat apa Syekh Ahmad? Ayat ke-11 dan 12 dari surat Ra'd, surat Yunus urutan ke-11, surat Makkiyah juz ke-11, Maksudnya? Hijj 20 dan Hijj 21. Iya. Ya, benar. Hijj 21. Iya, benar sekali. Masya Allah, tabaraka rahman. Apa yang bisa saya komentari pada satu tanda kebesaran Allah yang duduk di depan saya ini? Ini tidak akan terjadi kecuali dengan ijaz yang ada dalam Al-Quran saja. Dengan izin Allah, sekarang Anda telah memutuskan untuk menghafal kitab Allah Azza wa Jalla. Sebelum Anda memulainya, Anda harus mengikuti kaidah yang sangat penting dan juga yang bersifat mendasar sehingga Anda bisa mengikutinya dalam kisah-kisah 30 episode yang akan datang. Kaidah yang paling penting yang akan membantu Anda dalam menghafalkan kitab Allah Al-Quranul Karim adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang ikhlas, bahwa ibadah apa saja, tidak hanya hafalan Al-Quran, seperti sholat, zakat, puasa, berbakti kepada orang tua, harus disertai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan ibadah yang sangat agung ini, menghafal kitab Allah Azza wa Jalla.
Sekarang Anda mendengarkan kata yang ideal dari saudara Anda, Fahad. Namun, salah seorang dari masyayikh atau seorang dari teman kita yang berbicara tentang ikhlas ini, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda memang ingin menghafalkan Al-Quran, jauhilah segala kekeruhan dunia. Jadikan amalan Anda hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Alamin berfirman dalam kalam yang agung, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Jadi jika Anda hari ini dalam menghafalkan kitab Allah Al-Quran untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda akan diberi kemudahan. Seluruh perkara yang kelihatannya menghalangi Anda dalam menghafal, maka Allah akan memudahkan untuk Anda. Derajat Anda dinaikkan dan keburukan Anda akan dijauhkan. Kami berpindah ke Mansiat Nasr, sebuah tempat yang sangat sederhana dan fakir. Ya, sederhana sekali. Tetapi di sini tinggallah seorang anak yang bisa disebut sebagai salah satu putra cerdas masa ini. Seorang Hafidz Syarif Syed Mustafa yang umurnya baru 12 tahun. Dia benar-benar seorang yang sangat jenius, tapi tidak hanya dalam menghafalkan Al-Quran, tapi juga dengan hal-hal yang lain. Dan ini semua tentunya berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mempunyai kelebihan dalam qiraat Sugro dan Kubro, juga menghafal hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim, dan juga banyak sekali keistimewaannya, dan semuanya kita akan kupas. Pemirsa akan mengenalnya lebih dalam pada perjumpaan yang cukup membuat saya bahagia, dan tentunya juga akan membuat Anda bahagia, dan insya Allah akan membuat pengaruh yang besar bersama Syekh Syarif. Kami malah Apa lebih kabar bahagia. Syekh Syarif? Tentunya baik sekali kan? Subhanallah. Oh ya, nama lengkap kamu siapa? Namaku Syarif Sayyid Mustafa Al-Hasanain. Dengan keutamaan Allah Ta'ala, aku memulai kisahku dengan Al-Quran. Tentunya dimulai dengan membaca Al-Quran saat aku berusia 3 tahun. Masya Allah. Antara 3 sampai 7,5 tahun, aku bisa menghafal 4 juz dari Al-Quran. Masya Allah. Setelah itu, pada usiaku 7,5 sampai 7,8 tahun, dalam waktu hanya 3 bulan, dengan keutamaan Allah, Masya aku sudah Allah, menghatamkan Al-Quran. Maksudnya kamu dalam 3 bulan bisa menghafal Al-Quran? Iya, subhanallah. 3 bulan tentunya tidak sederhana. Saya sendiri menghafalnya dalam waktu 1 tahun 7 bulan. Dan setiap penghafal Al-Quran umumnya menghabiskan waktu sekitar 2 sampai 2,5 tahun. Tapi Syekh Syarif ini, Masya Allah, hanya membutuhkan waktu 3 bulan saja. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Syekh Syarif, kamu mulai saat umur 3 tahun kan? Iya. Hingga 7,5 tahun hanya dengan 4 juz, dan pada masa itu tidak banyak yang kamu hafal. Iya benar. Iya benar. Tapi setelah 3 bulan, sehabis 7 tahun itu, kamu tiba-tiba bisa menghafalkan Al-Quran. Bahkan dalam waktu yang sangat cepat. Hanya 3 bulan. Bagaimana itu ceritanya? Barakallahu fik. Ibuku, dialah yang awalnya mengajariku. Begitulah kaum ibu selalu memulai kebaikan. Iya, Masya Allah. Ibu adalah sekolah. Iya. Benar sekali. Awalnya memang ibu yang memulainya, dan beliau sangat antusias mengirimku ke tempat hafalan Al-Quran, dan ibu sangat membantuku. Adapun ayah, beliau juga membantu tapi tidak banyak karena sibuk berdagang. Di suatu malam pada bulan ke-6, ada sebuah kegiatan perayaan yang diadakan untuk para penghafal Al-Quran yang mereka telah lulus dari madrasah tersebut. Tapi tentu saja aku baru hafal 4 juz dan bukan yang termasuk akan dapat penghargaan tersebut. Tapi aku punya kemampuan berpidato dan melantunkan syair. Kemudian Syekh memberikan aku sebuah syair kasidah yang terdiri dari 22 bait. Beliau bilang, kamu bisa menghafalkannya dalam waktu 2 jam. Sekarang masih ada waktu 1 jam. Hafalkan di sini 1 jam. Sempurnakan hafalannya bersama orang tuamu. Lalu aku pun mulai menghafalnya di belakang dengan menghadap ke tembok. Dan dalam setengah jam aku sudah mampu menghafalnya. Setengah jam menghafal 22 bait?
Iya. Luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Lalu saya datangi Syekh dan bilang, saya sudah hafal. Beliau berkata tidak mungkin. Saya bilang silahkan dengarkan sendiri. Sampai dia mendengarnya sendiri? Iya, begitu? benar. Kemudian Syekh memberikan kesan dan wasiat yang baik pada saya. Iya. Beliau juga berkata pada ayah saya, Allah telah memberikan pada putramu ini sebuah kemampuan yang istimewa. Dia telah terpilih dengan kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Atau sedikit sekali yang punya. Dan terpilih dengan kemampuan seperti itu. Putramu mampu menghafal dalam setengah jam sesuatu yang harusnya dihafal 2 jam. Atau lebih lama. Dan lebih mudah karena Al-Quran dimudahkan. Iya, seperti firman Allah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Al-Quran adalah kitab samawi yang paling mudah. Wahai penghafal Al-Quran, Anda berada pada posisi yang besar, agung dan indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekali ketika Anda menghafalkan Al-Quran, merasakan kedudukan ini di sisi Rabbul Alamin. Ketika Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang kita ketahui bersama, Alul Quran adalah Allah dan sangat dekat dengannya. Allahu Akbar jika diresapi, ini menjadikan Anda merasa tersanjung dengan amal yang sedang Anda lakukan. Hari ini Anda memiliki keluarga, istri, ayah, keluarga Anda. Jika saya bertanya kepada Anda tentang mereka, Anda akan menjawab, mereka keluarga saya yang saya bela, saya lindungi, sebab mereka keluarga saya. Bagaimana jika Anda termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia Allah akan membela Anda, memberikan rezeki, memberikan derajat surga yang tinggi, mengangkat derajat Anda di dunia dan di akhirat. Marilah rasakan kedudukan ini, sehingga menambahkan semangat dalam diri kita untuk terus menghafalkan Al-Quran yang agung ini. وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا